A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana as-siratal mustaqim wa waffaqana lidirasati tafsiril Qur'anil azim alladzi allafahu al-hafidh Ibnu Katsirin al-'allamatul fahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu huwa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul karim. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil azizil hakim. Amma ba'du, faya ayyuhal musyahidun al-kiram, faya ayyuhal mustami'un, pemirsa, para pendengar, para pecinta Al-Quran, pecinta tafsir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian Al-Amalil Yasir min Tafsir Ibnu Katsir, dari cuplikan-cuplikan yang berharga daripada tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Soal yang kelima, as-su'alul khamis, amma ini karena nggak ada alifnya dihapus menandakan tanda pertanyaan ya. Amma, tentang apakah tahaddatsa Ibnu Katsirin, yang dibicarakan oleh Ibnu Katsir fil muqaddimati, pada muqaddimah tafsirnya, ba'da sardi manhajihi, setelah beliau memaparkan metodologi dalam penafsiran Al-Quran. Kita ulang, tentang apakah yang dibicarakan oleh Ibnu Katsir pada muqaddimah setelah memaparkan atau setelah mencantumkan metodologinya dalam menafsirkan Al-Quran. Al-jawab, jawabannya, tahaddatsa rahimahullah an fadailil Quran. Beliau berbicara tentang keutamaan Al-Quran. Wa jam'ihi, bagaimana Al-Quran dikumpulkan, dikodifikasi. Wa ta'lifihi, dan menuliskannya, menyalinnya. Wa nuzulihi, juga bagaimana turunnya. Ala sab'ati ahrufin, pada 7 huruf. Wa ghairihi, dan pembahasan yang lain. Wa qaddama rahimahullahu ta'ala, menurut pengakuan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa beliau telah mendahulukan al-fadaila, mendahulukan keutamaan fadilah sebelum menafsirkan Al-Quran. Jadi fadailnya dulu, baru setelah itu tafsirnya. Wa dzakara fadla kulli suratin, beliau menyebutkan keutamaan setiap surat sebelum menafsirkannya. Liyakuna dzalika ba'itsan, supaya yang demikian itu dapat memantik, dapat menumbuhkan ala hifdzil Quran, ya, supaya bisa ada gambaran terhadap hafalan Al-Quran. Wa fahmihi, juga pemahamannya. Wal amali bihi bima fihi, dan mengamalkan isi kandungannya. Jadi beliau menyebutkan bahwa pertamanya disebutkan fadail. Fadail dulu, karena kan fadail ini bisa menyemangati seseorang nanti
menghafalkan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, bahkan puncaknya untuk mengamalkan Al-Quran. Innahu ta'ala al-muhaiminu 'alal Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penjaga Al-Quran. Ya, penjaga Al-Quran. Ai huwal hafidhu. Ya, al-hafidh, penjaga, war-raqib, mengintai, mengawasi, wasyahid, menyaksikan, alaihi, atasnya, wabtada'a biduzulihi. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan menurunkan Al-Quran fi makanin syarifin, pada tempat yang mulia, wa huwal baladul haram, yaitu negeri Al-Haram, Makkah, ya. Kama annahu fi zamanin syarif, demikian pula diturunkan pada waktu yang mulia pula, wa huwa syahru Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Tempat yang mulia, Masjidil Haram, dan waktu yang mulia syahrul Ramadan. Faztama'a lahu syarafuz zamani wal makan, maka terkumpullah padanya kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Itu turun Al-Quran dan tempat turunnya Al-Quran yang wa annahu subhanahu wa ta'ala nazala atau nazzalahu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya biwasitati Jibril alaihi salamu, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam, ala nabiyhi Muhammadin, kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyan, sebagai wahyu, minhu, darinya, ilaihi, kepadanya, mangkulan, dan sampai, ya, sampai kepada orang-orang, yaitu para sahabatnya, kemudian generasi setelahnya, bitawatur, ya. Al-Quran itu diturunkan, kemudian dipelajari, diperdengarkan dengan cara tawatur. Tawatur itu didengarkan atau disaksikan oleh banyak orang, ya. Banyak orang. Kemudian nanti Al-Quran juga diambil lagi oleh banyak orang, diperdengarkan lagi oleh banyak orang, dan begitu terus sistem transformasi Al-Quran, ya, bitawatur, dengan oleh banyak orang. Fa fi kulli hinin, pada setiap waktu, huwa kama anzal, ya, nggak ada berubah dari dulu sampai sekarang, sebagaimana yang diturunkan di awal dulu. Hatta inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yarju, mengharapkan, an yakuna aktsarul anbiya'i tabi'an, menjadi seorang nabi yang paling banyak pengikutnya, ya, seorang nabi yang, atau di antara nabi-nabi yang banyak pengikutnya. Bahkan nabi yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nazzalahu aidan syai'an fa syai'an, Allah juga menurunkannya sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan, ya. Diturunkan secara beransur-ansur. Limuddati salasata asyara aman, dengan tenggang waktu selama berapa? 13 tahun. Tasbitan li fuadihi, untuk menguatkan dan mengokohkan hati Nabi, ya. Turun secara beransur-ansur untuk menguatkan hati Nabi. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak,
sallallahu alaihi wasallam. Inayatan 'azimatan. Ini juga sebuah penjagaan yang atau perhatian yang sangat agung, wa mahabbatan syadidatan, dan juga rasa cinta yang amat sangat mendalam minhu ta'ala. Jadi dengan kasih sayangnya Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, sebagaimana Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, langit dunia, itu sekaligus. Nah, sedangkan dari langit dunia turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara beransur-ansur, ini menunjukkan bahwa perhatian Allah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar, dan juga rasa cinta Allah kepada Nabi sangat mendalam. Wa qad katabal Qur'ana wa jama'a ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atun minas sahabah. Jadi Al-Quran ini memang sudah ditulis dan dikumpulkan, meskipun masih tercecer ya, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh sekelompok sahabat yang memang ditunjuk dan dipercaya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditugaskan sebagai penulis wahyu yang mulia, radhiyallahu anhum fil asabi, ini ya, fil asabi, dalam permukaan batu yang datar, macam-macam lah ya. Ada yang al-lukhaf, kulit-kulit hewan, itu al-lihaf, ini kulit-kulit hewan, ada tertulis itu. Kemudian pelepah kurma. Intinya Al-Quran yang ditulis oleh sekelompok sahabat yang dipercaya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam berbagai tempat ya. Ada yang pelepah kurma, ada yang kulit-kulit hewan, ada yang batu-batu yang datar, dan ada juga yang dari lembaran-lembaran yang lain. Wal adla', tulang berulang, wa sudurir rijal, dan hati para sahabat, hati orang-orang. Artinya ketika Al-Quran ditulis, dikumpulkan, itu dikumpulkan semua dari media-media yang digunakan dalam menulisnya. Yang tidak kalah penting juga dari orang yang menghafalnya. Istashhada katsirun atau ustushhida katsirun minal qurra'i indal yamamah. Jadi banyak yang syahid, banyak yang meninggal, para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran di Yamamah ya. Fana ada Abu Bakar, karena banyak yang meninggal yang seperti ini. Fana ada Abu Bakrin Zaid bin Thabitin, lalu kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit. Fa'idha Umar bin Al-Khattab indahu, ya, ada juga Umar bin Al-Khattab bersamanya. Faqala, lalu Abu Bakar pun berkata, inna Umar bin Al-Khattab atani, sungguhnya Umar bin Al-Khattab datang kepadaku. Faqala, dia berkata, innal qatla qadistaharra atau qadistuhirra bi qurra'il Qur'an, bahwasanya pembunuhan telah terjadi begitu masif
terhadap para penghafal Al-Quran, terhadap para ahli Al-Quran. Wa inni akhsha, aku takut, kata Umar ya, aku takut, khawatir nanti terjadi lagi pembunuhan yang serupa bil qurra'i, terhadap para qori-qori, para ahli Al-Quran, hafal Al-Quran di tempat-tempat lain. Fayadhhaba katsirun minal qur'ani, lalu akan hilang ya, karena banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh, nanti Al-Quran kebanyakannya bisa hilang ya, tinggal sedikit. Fa inni ara, kata Umar, aku berpendapat, atau saranku lah ya, saranku kepadamu wahai Abu Bakar, anta murabi jam'il Quran, cepatlah diinisiasi untuk kodifikasi atau kumpulkan Al-Quran. Faqultu li Umar, lalu aku pun menjawab kepada si Umar radhiyallahu taala anhuma, kaifa naf'al syai'an, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kita akan melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kan masa Nabi itu memang tertulis tapi tercecer, tidak dibukukan dalam satu tempat. Qala Umar, nah ini kebijaksanaan seorang Umar radhiyallahu taala anhu. Hadza wallahi khair, ini adalah kebaikan, ini adalah kemaslahatan kalau dikumpulkan. Artinya rasa takut yang demikian tetap ada dalam diri Abu Bakar. Tapi Umar meyakinkan, ya kalaulah andai tidak karena keberanian dan kebijaksanaan Umar, mungkin sampai saat sekarang ini Al-Quran masih tercecer. Falam yazal Umar yuraji'uni, jadi Umar selalu terus-menerus mendatangi Abu Bakar, hatta syarahallahu sadri lidzalik, sampai suatu waktu Allah membukakan hatiku, kata Abu Bakar. Wa ra'aitu fi dzalika alladzi ra'a Umar, jadi intinya Abu Bakar sesuai dengan pendapat Umar radhiyallahu taala anhu. Fajama'al Qur'ana fi mawdi'in wahid, kemudian mengumpulkan Al-Quran pada satu tempat. Kumpulkan dulu semuanya yang ada, ya, baik yang ada di pelepah kurma, ada pelepah kurma, adanya di kulit-kulit hewan, ada di batu-batu, kemudian ada di papan, di tulang berulang, ya, dikumpulkan dulu dalam satu tempat. Thumma jumi'al Qur'anu fil mushafi, Al-Quran dikumpulkan, dikodifikasi dalam sebuah mushaf ala ahdi Sayyidina Uthman ibn Affan, pada masa Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi pada masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dikumpulkan pada satu tempat, kemudian diseleksi, lalu pada masa Utsman yang dikumpulkan pada satu tempat tadi dijadikan sebagai mushaf radhiyallahu anhu. Thumma wudi'atin nuqatu wal ashkalu alal Qur'anil Karim ala ahdi daulatil Amawiyah. Kemudian Al-Quran yang sudah terkumpul masa Utsman, Al-Quran dibukukan. Kemudian yang masih belum ada barisnya, ya, belum ada baris, belum ada titik.
Kemudian pada masa dinasti Umayyah dibuatlah titik-titiknya, dibuatlah barisnya. Dibuatlah barisnya. Nah, tadi ada juga disinggung oleh Ibn Katsir bahwa beliau juga akan menjelaskan di muqaddimah nazala ala sab'a, menyebutkan bahwa Al-Qur'an turun dalam 7 huruf. Apa maksudnya? Bahkan auradahul Imam Al-Qurtubi ila 53 qaulan, sampai ada 53 pendapat mengenai makna sab'atu ahruf saja atau ala sab'ati ahruf. Wa dzakara al-Imam Ibnu Katsirin khamsatan fi muqaddimati tafsirih. Jadi Imam Ibn Katsir hanya menyebutkan 5 saja. Jadi dari 53 yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ilaika ar-ra'yul ladzi awradahul Imam Abul Fadl Ar-Razi alladzi rajahahu katsir minal a'immah. Nah, ini pendapat atau apa yang telah dicantumkan oleh Al-Imam Abul Fadl Ar-Razi dalam kitab beliau ya. Di sini para ulama menganggapnya bahwa beliau merojihkan pendapat ini, dan juga pendapat beliau ini pula lah yang diikuti oleh banyak ulama-ulama setelahnya. Kabnil Jazari, seperti Khatimatul Muhaqqiqin, Imam Ibnul Jazari wa Ibnu Hajar was-Suyuti rahimahumullahul jami', wa huwa sab'atu aujuh. Jadi intinya sab'atu ahruf itu adalah sab'atu aujuh, dari 7 sisi ya. Dari 7 sisi. Nah, 7 sisi ini disebutkan, ini dia. Al-awwalu ikhtilaful asma, perbedaan pada nama-nama atau kata benda ya. Fil afrad, pada tunggalnya, duanya, dan jamaknya. Wa tadzkir, begitupun ada mudzakkar dan ta'nis, ada muannas. Tadzkir laki-laki, ta'nis perempuan. Tadzkir male, wa ta'nis female ya. As-tsani ikhtilafu tasrifil af'al, ada sisi perbedaan perubahan atau peralihan pada kata kerja. Ada yang madhi, ada yang mudhari', ada yang amar. Kemudian yang ketiga, as-salisu ikhtilafu wujuhil i'rab, perbedaan pada sisi i'rab ya. Kemudian ar-rabi'u al-ikhtilafu bin naqsi aw ziyadah, perbedaan pada ada pengurangan ataupun ada penambahan. Maksudnya pengurangan penambahan huruf ya, bukan berarti pengurangan dan penambahan Al-Quran. Pengurangan dan penambahan huruf, ada yang ditambah alifnya, ada yang dikurangi, ada yang ditambah ya. Ini pada umumnya memang di huruf-huruf mad ya, atau huruf-huruf lain. Kemudian al-khamis al-ikhtilafu bit taqdimi wa ta'khir, perbedaan pada mendahulukan sebuah kata atau mentakhirkannya.
As-sadisu al-ikhtilafu bil ibdal, perbedaan pada ibdal, pergantian pada huruf ya. As-sabi'u al-ikhtilafu fil hija'i kal fathi wal imalah, perbedaan pada lahjah bacaan ya, seperti fathah dan imalah ya. Imalah bismillahirrahmanirrahim ya, majriha. Wadduha ini fathah, wadduhi ini imalah. Wal izhar, kemudian dibaca izhar jelas, kemudian dibaca idgham disatukan ya, hurufnya disatukan. Wa tashil, ada tashil mempermudah ya, ada nun tashil, ada hamzah tashil, alif tashil. Wa tahqiq, tahqiq ya, kalau lawan dari tashil ya. Kalau tahqiq pengungkapannya benar-benar jelas. Wa tafkhim ditebalkan, wa tarqiq ditipiskan. Baik jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya ya, tadi maksud daripada nazala ala sab'ati ahruf itu kata Imam Qurtubi sampai 53 qaulan. Sab'ati ahruf ini banyak maknanya. Ada yang 7 dialek, 7 qiraat dan sebagainya. Tapi pada intinya apa yang diikuti oleh para ulama dan lebih mudah untuk dijelaskan setelah diteliti dari Al-Quran, diikuti oleh Imam Ibnul Jazari, Ibnu Hajar dan Suyuti, itu sab'atu aujuh, 7 sisi. Al-Quran itu diturunkan dari 7 sisi. Nah inilah dia poin-poinnya, saya sampai 7. Kalau kita bilang 7 qiraat, ya qiraat banyak. Ada 10 yang mutawatirah sampai 14, nanti ikut syadz yang 4. Kalau kita bilang 7 dialek, 7 dialek ya Arab banyak dialeknya, bukan hanya 7. Nah, jadi yang mudah untuk dijelaskan oleh para ulama adalah 7 sisi. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.